Ini dari aplikasinya ya, barusan Cindy di remove dulu, tapi nggak apa-apa bisa coba join lagi. Kayaknya sih jaringan karena mau direkam jadi ada kendala. Cek, ada suaranya? Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ya, Ada Pak. barusan lost, sebagian lost ini nggak stabil. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Kita sudah membuat file data akuntansinya. Hari ini kita akan membuat daftar akun. Ya. Ya, Pak. Ubah dulu layoutnya. Ya, kita akan lanjutkan. Kita buka kembali file yang minggu lalu kita buat dari Mayop. Untuk membuka aplikasinya dari desktop bisa, dari start menu bisa, ya. Jadi untuk membuka file itu kita buka dari Mayobnya, jangan dicari filenya tapi dari sini bukanya. Kita buka. Nah, ini tampilannya. Minggu lalu kita buat baru, maka pilihannya create a new company file. Sekarang kita pilihannya open your company file. Ini kita pilih. Apa ngomongnya ya? Ini ya, ini karena ada angka 2 dan 3 juga. Pilih sesuai posisi foldernya di mana nyimpan filenya, kemudian open. Nah, ini selalu ditanyakan, tapi ini tidak usah dirubah-rubah. Kita langsung klik OK saja. Kita langsung klik OK saja. Kemudian pilihan ini, kita selalu pilih yang ketiga, hati-hati. I want to activate my company file later. Jadi, karena ini versi trial, jadi kita harus pilih yang ini. Kita hanya punya waktu katanya 23 hari lagi. Kenapa 23 hari? Karena kan ini dibuatnya minggu lalu ya, jadi sudah berkurang seminggu. Karena versi trial hanya bisa diedit sampai dengan 30 hari ke depan. Jadi selalu kita pilihnya yang ini. Yang ketiga, kemudian klik continue. Nah, ada peringatan katanya Anda memiliki 23 hari lagi. Nggak apa-apa, oke saja. Nah, ini verifikasi data, tapi Opa yakin kalau data awal-awal nggak akan ada yang error, jadi nggak usah, klik no saja, nggak usah diverifikasi ya. Nah, minggu lalu kita baru sampai sini, baru beres file data akuntansinya. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat daftar akun dari soal ya. Lupa soalnya belum dibuka. Mana? Ini ya. Nah, kita akan mengentrikan ini ke daftar akun. Caranya dari comment center account ini, di sini ada account list, diklik account list. Nah, ini sudah ada beberapa akun bawaan seperti yang Bapak bahas di sebentar, kok loss ya? Suara Bapak masih ada? Ada Pak. Masih ada Pak. Ada Oke. Pak. Dilanjutin ya. Ini headsetnya mati nyala ini. Tapi mudah-mudahan tetap dari laptop tetap keluar ya suaranya ya.
Minggu lalu kita sudah sampai sini dan sudah bahas di sini. Ada beberapa akun bawaan, mulai dari aset, liability. Nah, ini ada kelompok akunnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompoknya ada 8 kelompok, tapi kalau dari sisi nomornya, dia loncat setelah akun 6 nih. Loncat ke akun 8, kemudian baru ke akun 9. Ya. Nah, kalau all account ini akan dimunculkan semua akun. Nih, ada beberapa yang ada akun bawaan, ada yang juga tidak ada seperti ini. Income dia nggak ada akun bawaan. Detailnya, kalau yang ininya kan semua juga ada di header utama itu cirinya ini kan nol semua nomor akunnya ya, aset, liability, equity. Ini jenis kelompok akun, tidak usah dirubah-rubah meskipun di soal nanti tidak ada. Kalau di soal ada ya biarkan aja ya. Kita coba di aset dulu. Jadi kalau ada yang akun bawaan seperti ini, ya, ini harus kita edit dulu, disesuaikan dengan di soal yang kita butuhkan. Ini, ya. Jadi Mayob menyesuaikan dengan soal yang kita butuhkan. Misalkan di sini ada headernya current asset, cash and bank, nah beda. Dan dia tipenya header juga, ada petty cash dan seterusnya. Kita bahas. Untuk cek account, ini adalah akun yang digunakan untuk menampung uang yang kita simpan di rekening di bank. Ya. Akun cek ya, cek account. Cek account. Suaranya nggak ada, Pak. Bapak nggak ada suaranya. Iya, Pak, nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Yang sambil buka laptop ikutin Bapak aja itu, bikin akun dulu. Oke. Pak, nggak ada suaranya, Pak.
Pak, nggak ada suaranya. Pak, gak ada suaraan. Bapakku ketinggalan. Bapak terlalu fokus. Aku mah belum ngerti, Pak. Mana kenapa tiba-tiba ke situ? Bapak, suara menghilang, Pak. Live dulu aja weh semuanya. Live dulu weh. Cek. Aku mah nggak tahu. Nah, baru ada, Pak. Aduh. Kayaknya sinyal plus ininya ya. Oke, headsetnya bermasalah. Cek. Kayaknya. Sinyalnya luplep ya, Pak. Pak. Ada ya sekarang ada ya? Ada. Ada, Pak. Dari tadi. Ada, Pak. Oke, Bapak ulang sedikit ya? Atau udah paham ini sampai sini? Bingung ya? Bingung, Pak. Bentar, mau balik. Yang kalian ini nomor berapa? Sebelum dirubah? Masih 0200 gitu tadi berubah lupa. yang ini, Pak. Thread Ya, ini Bapak mau ngembaliin dulu ke 0200. semula. Ini nomor 0200 ya. Ya. Kemudian ini masih cek Ya. 1102. asalnya berapa cek Ya, account? cek account. Benar, Pak, 1102. Sebelumnya? Sebelum jadi 1102 berapa? So, 100. Oke, sebentar ya. Undeposit berapa? 0150. Yang baru masuk. Keisha. Ini pantesan. Ya, kirain tuh ada suaranya, ternyata kayaknya headsetnya bermasalah. Kenapa, Kita coba Pak? nggak pakai headset. Kepencet, Ini Pak. kita balikin dulu. Kenapa? Sebentar. Ini Bapak mau ngembaliin dulu ke posisi sebelum diedit. Iya. Nah, misalnya gini ya, sama ya.
Iya. Akun bawaannya asalnya seperti ini. Nah, kita akan edit satu persatu mulai dari check account. Check account ini adalah akun bank Iya, untuk Pak. menyimpan uang di rekening bank. Nah, kita lihat di soal ternyata ada ini Bank Sama, Mandiri. Jadi check account itu hanya boleh dirubah ke sini, ke Bank Mandiri. Kenapa nggak ke petty cash? Nah, logikanya kalau petty cash itu uangnya disimpannya di perusahaan karena untuk membayar pengeluaran yang Ya. relatif kecil. Jadi khusus untuk check account itu tidak boleh dirubah ke yang lain. Jadi harus ke Bank Mandiri. Ya. Kalau nanti di soal yang lain ada Bank BCA ya bisa saja Bank BCA hanya beda nama saja ya. Jadi ini kita rubah, edit, dibuka. Cara bukanya bisa di double klik atau diklik panah putih ini. Kemudian kita rubah nomornya menjadi sesuai di soal dan namanya. Oke, ya. Untuk undeposit, ini adalah akun untuk menampung uang yang diterima perusahaan dan uang tersebut belum bisa disetorkan ke bank. Apakah karena Ya. sudah sore ataupun lain hal ya. Jadi misalkan ada pelanggan mau bayar piutangnya ke kalian, datangnya sore, nah, pasti kan diterima uangnya, tapi belum bisa disetorkan ke bank, maka akan ditampung dulu di sini, Ya. di undeposit fund ini. Besoknya, si undeposit fund ini disetorkan ke Bank Mandiri. Jadi seolah-olah dia parkir aja. Tapi di kita jangan dipakai ya, makanya si checklistannya harus kita pindahkan ke Bank Mandiri dan akun undepositnya kita hapus. Ada juga sih beberapa yang udahlah biarin aja nggak usah digimana-gimanain, itu juga ada. Hanya kalau masih bisa diakali supaya tidak muncul akunnya ya sudah kita akali. Jadi tengah herinan lah ya. Nggak ada akun di situ tapi nggak dipakai. Nah itu kan jadi mubazir nantinya. Ini kita buka, kemudian masuk ke detail. Kemudian di bagian bawah ini ada link account for undeposit fund. Ini kita klik panahnya. Nah, yang bawah hati-hati, jangan yang atas, yang bawah. Ini kita klik, pindah ke Bank Mandiri, use account. Ini do you want to change the bank account for undeposit funds? Yes. Ingat yang bawah saja, jangan dengan yang atas. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini kita hapus, karena sudah bisa dihapus nih. Checklistnya sudah hilang. Kita hapus, klik kanan. Bisa di mana saja ini. Kemudian pilih delete account. Berikutnya, satu lagi akun bawaan adalah trade debtor. Trade debtor ini hanya istilah di Mayo. Artinya trade debtor ini adalah piutang dagang ya, atau piutang usaha. Nah, kita lihat di soal, ada nggak akun untuk menampung piutang? Ternyata ini, nomornya 1201, maka rubah ke situ. Ini kita buka. Nomornya 1201, namanya accounts receivable. Kalau sudah, klik OK. Nah, itu kita baru selesai mengedit akun bawaan di aset. Jelas ya sampai sini? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, kalau nggak ada yang nyaut, nanti Bapak kira nggak keluar lagi suaranya. Kita lanjutkan ya. Jelas, Pak, jelas. Kita lanjutkan. Di bagian aset sudah ada 2 akun. Ini hasil editan, belum bikin baru. Kita lihat, di aset itu sebetulnya banyak akunnya. Dari sini, dari current asset, cash and bank, sampai dengan, masih ada ke bawah ya. Pokoknya yang depannya 1 aja semua. Nah, sampai dengan ini. Ya. Nah, kita cicil satu-satu dari atas. Yang header gimana? Headernya kalau ada nomornya, itu dibuat. Tapi kalau headernya 0 semua, nomornya itu nggak usah. Oh, nggak ada ya. Ini nggak ada header utama. Oh, ini. Contohnya ini. 80000. Ini kalau 0 semua, ini akun header utama. Nggak usah bikin lagi, karena sudah ada. Ya, ini, terus ini. Pokoknya yang 4 digitnya 0 semua, itu berarti tidak usah dibuat. Itu ya. Tapi kalau yang ada angkanya, contoh seperti ini, status strip 1000. Nah, ini kita buat, karena memang disediakan. Caranya,
Untuk menambah akun ini ada tombol new di bawah, kita klik. Kemudian kita perhatikan kolom detailnya, dia header atau detail. Kalau ininya header, ya, ini kita pindahkan. Bagian ini kita pindah ke header. Nah, mengikuti sesuai. Kemudian ini nomornya, kelompok kan tetap aset ya, pasti aset karena kita masih bikin yang aset. Nomornya kita entrykan 1000. Nah, 1000 itu kan 1 dan 0 3 kali ya. Tapi untuk mempercepat, kalau kita mau ngetik akun, nomor akun dan belakangnya 0 semua, sebetulnya cukup angka depannya saja. Contoh seperti ini. Ketik 1. Nah, langsung enter. Dia otomatis ngebaca nolnya langsung jadi 1000. Kecuali kalau belakangnya ada 1001-nya wayah, nah itu mah harus diketik semua berarti ya. Kemudian namanya current asset. Ini kita samakan aja ejaannya seperti di soal. Nah, kalau sudah, kita bikin lagi akun bawaan untuk header yang kedua. Ini. Kok akun header bawaan? Akun header yang dari soal. Tidak usah dulu di oke, bisa ya, boleh. Jadi langsung klik new dari sini. Nah, masih header, ininya masih aset, kemudian nomornya 1100. Nah, ini contoh 1100 masih bisa nih, 11 enter. Namanya cash and bank. Kas dan bank, bukan kas di bank, beda ya. Kalau in, nah, kas di bank. Kalau cash and bank berarti kas dan bank. Beda. Beberapa. Kalau ini artinya ada beberapa. Bisa saja kas dan bank. Ada kas, ada banknya, ada banyak. Itu bisa. Makanya dia tipenya header. Karena dia membawahi beberapa detail di bawahnya. Nah, kemudian kita lihat posisi sebelum menambahkan akun detail yang lain, kita lihat posisi ini header utama. Dia punya turunan satu, ini adalah current asset. Kemudian current asset punya turunan lagi cash and bank. Nah, ternyata ada dua akun ini. Gimana posisinya? Nah, kita perhatikan Bank Mandiri ini adalah bagian dari cash and bank. Supaya dianggap sebagai bagian dari cash and bank, maka ini posisinya kita harus geser. Pakai apa? Pakai tombol down seperti ini. Klik satu kali. Nah, ini masih belum. Posisinya masih satu level. Klik lagi down satu kali. Nah, posisinya seperti ini. Ini sudah dianggap level Bank Mandiri berada di bawah level cash and bank. Supaya nanti pada saat kita bikin baru lagi akun tambahannya, posisi sudah menyesuaikan. Kalau ini masih acak-acakan, nanti kita harus memposisikan satu-satu, agak repot. Kemudian account receivable, posisinya di mana? Account receivable itu adalah bagian dari current asset, tapi bukan bagian dari cash and bank. Sehingga ini harusnya posisinya lebih menjorok dari current asset. Ini masih sejajar, berarti kita klik down satu kali. Nah, jadi kalau kita lihat, ini posisinya ya, aset, ada satu level di bawahnya current asset, dia punya dua akun di bawahnya, yaitu cash and bank dan account receivable. Sedangkan cash and bank itu sendiri punya turunan atau satu levelnya akun di bawahnya adalah Bank Mandiri. Gitu. Ya, ini posisi sudah betul seperti ini. Karena aset dia sudah punya dua akun dan nanti sisanya akan kita tambahkan yang lain. Kemudian petty cash gimana? Nah, petty cash ini adalah bagian dari cash and bank. Sehingga nanti posisinya ada di sini sejajar dengan ini, dengan Bank Mandiri. Nah, kita coba tambahkan ya. Petty cash 1101 tipenya bank. Ini langsung tombolnya lagi kalau sudah posisinya sudah betul. Nah, kita geser sedikit supaya kelihatan. Nah, perhatikan tipenya apa? Bank tadi kan di soal. Nomornya 1101. Enter. Nih, dia otomatis ada di sini. Petty cash. Seperti itu, ya. Nah, gimana sekarang lanjutannya? Bank Mandiri sudah, account receivable sudah, kan selanjutnya adalah allowance nih 1202. Tidak usah di oke, langsung saja new dari sini. Nah, allowance for bad debt ini tipenya other current, maka tipe bank ini kita ganti menjadi other current asset. Nomornya 1202. Nih, dia otomatis kan posisi tidak di sini lagi. Kalau tadi ini tidak disetting, nanti posisinya semua di sini.
Nah, kalau semua di sini nanti kalian harus diklik down satu-satu semua akun, repot gitu kan. Satu repot, dua nambah waktu untuk pengerjaan. Sedangkan kan nanti kalau ujian di waktu harus bisa ngatur waktu. Nah, new lagi. Ini udah enak nih. Office Supplies 1203. Tinggal masukin nomor dan namanya saja kalau kesananya. Nih ya. Berikutnya 1204 prepaid income tax. Ini kalau nggak cukup disingkat aja lah, bisi nggak cukup ya. Berikutnya 1205. Kalau ada yang mau nanya langsung saja ya. Bisi nggak usah nunggu apa diminta. Prepaid rent, kemudian 1206 pet in ini. (1207) pet receivable. 1208 merchandise atau barang dagang. Nah, berikutnya ternyata kita akan membuat lagi ini. Ada header, nggak masalah. Yang penting hati-hati ketika ini langsung saja new di sini dan ini pindah ke header. Nah, hati-hati kalau dia header ya ikuti header. Nomornya 2000, kasih angka 2000 fix asset. New lagi, masih header ini kan, automobile, nomornya 2310. New lagi, di bawah automobile ini ada detail. Nah, hati-hati, pindahkan dulu ke detail. Kemudian tipenya apa? Ini fix asset. Ini juga tipenya ganti dulu, fix asset. Baru kita entrykan nomor akun, enter, auto mobile at cost, ini harga beli ya, harga perolehan. Kemudian 2312 ini penyusutannya. Nah, berikutnya ini ada header lagi. New lagi, pindah lagi ke header. Nomornya adalah 2320. Office equipment. New lagi. Detail. Nah, balik lagi ke detail. Hati-hati ini tipe fixed asset 2321. Dan 2322. Nah, potong ya, nggak apa-apa karena ini kepanjangan. Tapi biarin aja seadanya. Oh, selesai nih untuk akun aset selesai. Ini boleh kita klik OK. Berarti untuk akun aset sudah sampai dengan ini. Nih ya. Kalau kita perhatikan posisinya ini dan ini selevel ya, sejajar. Nanti fix asset dia ada turunannya dua dan masing-masing ada turunannya lagi. Jadi posisinya harus sama seperti ini. Ada yang mau nanya dulu untuk aset? Cukup jelas? Cukup, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya, gampang ya. Apalagi kelas ini ya beberapa sudah ada yang pernah, jadi mudah-mudahan bisa menularkan ilmunya supaya bisa lebih cepat juga. Nanti kalau pembahasan di transaksi baru akan lebih intensif. Jadi mudah-mudahan bagian ini sih harusnya nggak terlalu
apa ya, nggak terlalu sulit ya, nggak terlalu sulit, nggak terlalu susah karena sudah pernah minimal bikin akunnya. Nah, kita lanjutkan di hutang kewajiban atau liability. Ini juga ada 3 akun bawaan. Kalau dulu di versi 18 dia hanya 2 ya, hanya dengan payroll, yang sales tax payable nggak ada. Kadang-kadang ini nggak bisa dihapus, jadi kita akali diedit saja nanti. Trade creditor adalah kebalikan dari trade debtor. Kalau tadi piutang, ini adalah utang dagang. Nah, kita cek di soal. Utang dagang ternyata ini yang dipakai di soal, maka si trade creditor hanya boleh dirubah ke sini, jangan ke yang lain. Kenapa? Ada checklistnya. Alasannya itu. Kalau nanti yang ini payroll nih, nggak ada checklistnya gimana Pak? Boleh dihapus, boleh diedit jadi yang lain di kelompok 2. Mau yang mana? Nah, misalkan nanti diedit jadi ini, boleh. Ya. Satunya lagi diedit dari ini juga boleh. Jadi ini satuin dulu, kita buka. Kemudian nomornya 1201. Ini gampang ya, kalau kalian lupa jadi apa sih trade creditor, lihat tipenya aja. Jadi ini kan sama. Oke. Terus payroll nih, karena nggak ada checklist. Supaya ngurut, misalkan kalian pekerjaan akunnya berurutan, ya udah misalkan kita rubah ke sini 1202. Ini kita buka, tapi perhatikan tipe. Ini kan tipenya ada liability nih. Sedangkan fade out ini tipenya ada current. Nah, ganti. Ya, harus disesuaikan. Value add tax out, ya ini pajak keluaran. Satu lagi, sales tax payable, kita rubah saja ke sini misalkan 1203. 1203, hati-hati tadi tipe dan namanya adalah tax payable, utang PPh pasal 21 ya. Nah, ini boleh saja kita langsung new di sini, tidak usah oke dulu kalau misalkan ini, karena ternyata di sini tidak dipisah tipe seperti tadi di aset kan. Jadi langsung, maka kita bisa langsung menambahkan untuk akun 2 ini ada 4 lagi ya. Langsung kita new di sini, tipenya masih other current, ini 1204 value and tax payable. Kemudian 1205 salaries. Berikutnya 1206 utilities. Dan yang terakhir bank loan, ini tipenya long term. Kita ganti dengan long term liability, hutang jangka panjang. Nomornya 2000 kok 2 juta sih. Ya, sudah selesai. Oke. Nah, ini untuk oh ternyata ini menjorok ya. Karena tadi mungkin di awal ini kita up saja. Nah, karena nggak dipilah-pilah seperti tadi di aset. Kalau ada header lagi, ya bisa jadi ini ya ditambahkan header. Tapi ternyata di soal ini tidak dipisah, tidak ditambahkan header baru. Jadi ya lebih mudah sebetulnya, nggak usah di rubah-rubah posisinya. Kalau tadi menjorok mungkin karena akun sebelumnya bawaan yang sales tax payable dia lebih menjorok. Tinggal di up saja supaya jadi lurus. Kalau ada salah tadi ya, misalkan salah nomor, salah nama, kalian bisa langsung buka saja. Nggak usah khawatirin, buka, edit apa yang salahnya, seperti itu. Kesannya ini akan lebih mudah. Nah, equity hati-hati. Di equity ada 3 akun bawaan yang dia ada checklistnya semua. Jadi kita cek di soal, kalau di soalnya ada, silahkan diedit, disesuaikan. Tapi kalau di soal tidak ada, itu dibiarkan. Yang bawaan Mayob ini dibiarkan, karena ini bagian dari sistem. Dia otomatis menghitung nantinya. Jadi bukan dari manual. Kecuali kalau retainer bisa kita isi saldo manualnya. Kalau ini nggak bisa nih, 2 akun ini dia otomatis nantinya. Kita cek di soal. Akun 3A, ini ada nih. 3.000 common stock, 32.000 dividen, 3.000 retainer, 34.000 current. Nah, current earning dengan current year earning itu sama. Artinya laba tahun berjalan. Kalau retained earning ini adalah laba ditahan. Laba dari periode sebelumnya disimpan di situ, di retained earning.
2 tahun ke belakang laba, nah, ketika dibuat jurnal penutup, nah ya, jadi dia masuknya ke retained earning. Kemarin juga laba, nanti di jurnal penutup terakhir juga masuknya ke sini, si laba tersebut. Sedangkan untuk yang tahun berjalan, posisinya ada di sini dulu. Nanti ketika dibuat jurnal penutup, maka jumlah dari current ini akan menambah ke retained. Kalau rugi gimana? Ya rugi mah mengurangi nantinya. Kan rugi namanya ya. Nah, jadi kalau seperti ini gimana? Kita rubah sesuaikan dengan ini. Nomornya, namanya juga boleh misalkan kita rubah. Retained ini 0800, di soal 3000. Ya sudah, kita ganti nomornya saja jadi 3000. Oke, kemudian current. Di sini current earning 4000. Nah, kita ganti jadi 4000. Terus ini supaya sama, misalkan year-nya dihapus, Pak. Oh, boleh ya. Oke. Nah, historical gimana? Di soal nggak ada, dibiarkan saja, hati-hati. Jangan diedit. Sehingga untuk common stock dan dividen ini kita bikin baru dari tombol new ini. New, kemudian nomornya 1000, ya, mengikuti common stock. Dan nomor 2000, dividen. Selesai untuk akun equity. Ya, jadi hati-hati, yang beda akun ini harus bikin baru. Jangan ngedit, malah historical misalkan jadi common stock, itu akan jadi salah. Kalau di soal tidak ada, biarkan aja, tidak usah dirubah untuk bagian equity. Berikutnya, di income, ini nggak ada, kosong sama sekali. Ya, kita tambahkan saja, akun 4 ada berapa akun? Ini 1, 2, 3. Ini tinggal new saja, gampang lah ya. Tidak ada perubahan ini, tidak ada perubahan tipe karena di income cuma satu saja ya, income ya. Ke bawah juga sama nih. Yang banyak tipe itu ini aset dan hutang. Kalau dari equity nggak ada ke sana ya. 1000 ini sales. Kemudian ini loncat, kayaknya ada akun yang dihapus sebelumnya. Sales discount 3000 dan retur 4000. Sales return and allowance. Oke, nah gampang kan ya. Berikutnya ini Opa agak ngebut aja dulu supaya keburu, mudah-mudahan dengan saldo awal ya. Income sudah, cost of sales juga, ini tinggal nambah satu akun 1100. Cost of goods pakai S ya. Kalau good doang artinya jadi baik. Kalau barang dagang itu goods, harus ada S-nya, pengaruh. Ini di soal salah ternyata. Nah ini sudah nih, akun 5 sudah. Oke, berikutnya akun 6. Di akun 6, ternyata ada yang dipisah. Nah, gampang tapi kan karena udah paham ya. Ada 2 akun header lagi nih, ada general, ini header. Kemudian selling juga header, masih kelompok 6. Jadi gimana ya, tinggal bikin berurut aja. Ini kita edit bisa dari akun bawaan karena ada 2 akun bawaan dan dia tidak ada checklist. Nah ini boleh. Pak ini kan wage salaries, di soal ada nggak wage salaries? Kalau ada ke situ nggak harus ya, nggak mesti. Karena tadi ini nggak ada checklistnya, jadi boleh kita rubah jadi apapun. Misalkan jadi general and administrative expense ini ya 6.000 kita rubah. Dan header ya pindahkan ke header. Nah, ini dia jadi header kan, jadi tebal. Nomornya 1000, namanya ini ya, supaya cepet deh. Ini ya general and ADM expense, oke dulu. Dia jadi ke bawah. Terus ini kita rubah jadi ini supaya berurut, misalkan 1001. Ya udah ini buka 1001, namanya general salaries expense. Nah, mulai dari sini boleh nggak di oke dulu. Nih posisinya karena dia sudah sama, sudah sesuai. Siapa ini Chandra? Emang di AK1 ada Chandra ya? Atau pakai akun siapa itu?
Oh, ini yang tadi ya. Maafkan. Oke, kita lanjutkan. 1001. Udah sampai sini. Nah, berikutnya kita tambah ini. Nggak ada, Pak. Sampai 6. Siapa barusan Chandra yang baru masuk? Ini ya, berikutnya 1002. Itu Ini Nuresa, new Pak. saja. Susah masuk tadi. Oh, ganti akun berarti ya. Ya, di Bapak juga ini kayaknya jaringannya agak lelet, makanya kurang bagus. Berikutnya 1003. Ini lumayan lek-lek bagian ini. Lumayan menguras energi. 1004. Kayaknya rata-rata di kelas ini mah udah bisa lah ya bagian ini. Kalau kelas yang lain kan memang juga sama sekali belum praktek dulu, jadi masih ragu-ragu. Padahal kalau di sini kan nggak harus ragu, langsung aja ketik aja, yang penting teliti. Kalau masalah nanti ada yang keliru, ada yang nggak sesuai, bisa langsung diedit kan. Selama belum masuk transaksi. Nah, kalau sudah masuk transaksi suka bingung ngeditnya. Nah, ini ada header lagi ya setelah depreciation. Pak, untuk ini masukin akun tadi dikasih waktu berapa lama sih, Pak? Ya sebetulnya kalau standarnya memang nggak dipisah-pisah ya dari sananya. Pokoknya nanti kalau ujian itu kalian 2 jam itu harus selesai semua. Sampai dengan print out laporan itu. Kayak kemarin uji kom aja kan. Itu 2 jam, 2 kali 60 menit. Dan bagian ini memang agak sedikit mengesalkan lah karena lumayan lama. Klik. Nah, ini lupa ini header ya. Pindah ke header, nomornya 2000. Tapi ya kalau misalkan sudah berurutan seperti ini, meskipun lama, dia ya enakan lah. Dalam arti urutannya udah sesuai. Nah, ini pindah ke detail, kan. Yang penting ini perpindahan header detail jangan sampai salah gitu ya. Kalau nanti ujian ini soalnya paper base, tidak akan file base ya. Jadi kalian harus diketik. Kalau ini karena memang ada filenya ya sudah, Bapak juga ini kan copy paste. Kalau nanti mah wayah, nah kalian harus ngetik. Jadi harus belajar ngetik cepat dari sekarang. Supaya terbiasa. Ngetiknya ngetik apa ya? Akun ini kalian ngetik aja. Jadi nanti jari-jarinya sudah terbiasa. Nah, ini expense sudah selesai. Klik OK, boleh klik OK. Nah, tampilannya kan sudah seperti ini, rapih ya urutannya. Expense ada 2 turunan, di level di bawahnya general, ini beban administrasi dan umum, ini beban penjualan. Nah, si beban administrasi dan umum ada banyak gitu ya. Kemudian ini juga ada banyak. Nah, kenapa sih seperti tadi di aset ada pemilahan jenis seperti ini? Karena kadang-kadang si perusahaan itu ingin tahu dari beban-beban yang dikeluarkan, jumlah yang masuk beban penjualan berapa, jumlah yang masuk beban administrasi berapa, ada pemisahan, sehingga akhirnya nanti untuk apa? Untuk pengambilan keputusan tahun depan. Oh, kayaknya tahun depan ini terlalu besar nih beban iklan. Kelihatan nanti sehingga bengkak di selling expense itu ternyata dari beban iklan. Kita kurangilah supaya selling expense-nya juga terlalu tinggi, bisa ditekan. Nah, itu. Jadi kan laporan keuangan itu salah satunya nanti untuk bahan pengambilan keputusan kebijakan periode berikutnya bagi pemilik, bagi para manajer itu. Jadi bisa menggambarkan dasar untuk pengambilan keputusan. Kita lanjut, other income ini nggak ada masalah juga, tinggal nambah ininya saja. Ingat tadi ini sudah ada nih ya,
nggak usah dibikin baru karena dia pasti nggak akan mau karena 0000 sudah ada. Jadi kita hanya menambahkan detailnya saja. Nomor 1000 interest income. Kemudian 3000 other income. Oke. Nah, berikutnya di other expense ini juga sama, ada 4 akun bawaan, tinggal tambahkan saja 1000 bank charge, kemudian 2000 late fees, 3000 other dan tax ya. Selesai untuk pembuatan akun. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, kayaknya putus. Silakan, ada yang mau nanya dulu? Sudah, Pak. Bisa ya? Berikutnya, kalau ini sudah, kita akan entrykan saldo awalnya. Ya, ini kita close. Account list ini kita close. Kemudian saldo awal. Nah, ini kan saldo perkiraan ini akun atau rekening. Nah, masih ingat saldo normal dan tidak normalnya istilahnya? Jadi masing-masing akun ini ada saldo normal, ada saldo nggak normal, dalam arti kebalikannya, karena dia posisinya tidak sesuai dengan jenis akunnya ya. Mudah-mudahan masih ingat. Bapak gambarkan dulu seperti ini. Ini kan ada nomor akun ya. Dan Bapak harap ini nomor akun kalian juga hafal. 1 itu apa, 2, 3, dan seterusnya ya. Ini normalnya. Ini saldo 1 itu debit. 2, 3, 4 kredit, debit, ini kredit, ini debit. Nah, ini saldo normal. 1 itu adalah kelompok harta ya. 2 utang, 3 ekuitas, 4 pendapatan, 5 beban HPP, 6 beban operasional, 8 pendapatan lain-lain, 9 beban lain-lain. Nah, ini adalah saldo normalnya. Ya, saldo tidak normalnya atau kebalikannya, ini pakai min nantinya. Gampangnya gini deh. Pakai tanda min. Seandainya kalau saat akun 1, dia ada saldonya di kredit. Ini kebalikannya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi akun 1 itu harusnya saldonya di debit. Ketika di neraca saldo ada akun 1 yang saldonya kredit, maka nanti mengisikan saldonya di Mayop itu pakai tanda min. Ya. Akun 2, 3, 4 ini saldonya kredit. Kalau ada akun yang ini di neraca saldo posisinya debit, maka pakai tanda min juga. Contoh di sini kita lihat langsung. Allowance nih, akun 1, ya kan? Ternyata saldonya di kredit. Nah, bukan artinya Pak, ini berarti salah soal dong, kan kata Pak akun 1 harusnya debit. Bukan. Ini memang karena posisinya ada di situ. Kenapa? Allowance ini kan cadangan. Dia nantinya bersifat sebagai pengurang dari akun receivable-nya. Makanya nanti mengisikan ini pakai tanda min dulu. Min 3690.000. Kemudian contoh lainnya adalah ini akun 1 juga, masih akun 1, ini akun 1. Di akun 2 nggak ada. Nah, di akun 3 itu tadi kan harusnya saldonya kredit. Ternyata ini ada yang saldo debit. Nah, ini pakai min juga mengisikannya. Itu ya maksud dari ini. Jadi Bapak harap ini kalian hafal dan selalu ingat, karena ini mah sampai kapanpun ya sama lah gitu kan.
saldo normal itu pasti di situ, nggak akan jadi pindah tempat ya. Kemudian kita coba langsung entry-kan cara mengisi saldo normal ya, saldo awal akun itu dari menu setup, balance, kemudian account opening balance. Nah, ini ya. Cara mengisikannya tidak usah pakai rupiah, tidak usah pakai titik, jadi langsung nominalnya saja. Contoh petty cash, ini 6 juta, 6.000.000, enter. Nah, seperti itu. Dia nanti otomatis ada titiknya, ada rupiahnya. Bank Mandiri, 599.400.000, seperti itu ya. 369.000.000. Nah, ini pakai min 3690000. Tolong perhatikan, bisa saja di sini munculnya hanya min atau ada juga tampilannya yang dia jadi dalam kurung, itu nggak masalah. Yang penting ada salah satu itu, bisa min, bisa tanda kurung, tergantung pilihannya apa. Kemudian office supplies dan seterusnya ya. Ini 21516 prepaid rent. Di rumah ada yang sudah nyoba sampai sini? Kok? Nah, ini hati-hati ya. Dia loncat. Ini kan prepaid rent 64800, fade in kan sebetulnya nggak ada. Nah, kalian perhatikan. Ini 1205, lanjutnya itu 1208. Ini berarti harusnya 0. Nah, ke sini. Loncat dia. Kemudian automobile at cost 576. Sering terkecoh di situ, Pak. Nah, makanya hati-hati ya. Karena Bapak juga barusan kan ya ketipu juga. Ternyata enggak ditampilkan di sini, enggak ada saldonya, enggak ditampilkan. 576 kemudian 115.200. Apalagi jam segini ini ya. Ya wayahna lah. Mudah-mudahan kedepannya bisa sesuai jadwal dan mudah-mudahan nanti mah bisa di bawah jam 12 sih mulainya. Ini karena kemarin di sekolah hampir 2 minggu ada kegiatan pelatihan gurunya, jadi ya banyak terganggu jadwal. Praktek. Ya mudah-mudahan nanti mah bisa ke sekolah meskipun dibagi shift. Kalau sekarang belum berani ya sekolah karena ya memang belum diizinkan. Beres tadi, udah beres penutupan sampai asar tadi, makanya ada post test sampai dengan penutupan tadi. Jadi hari Kamis sudah kembali normal ya untuk belajar. Nah ini juga loncat nih, hati-hati 1201, 1203, berarti 1202-nya kosong, harus dilewat. Kemudian 1814. Nah ini ada typo juga ya, salaries payable. Ini kalau typo kayak gini gimana? Nggak bisa diedit di sini, tapi harus di akun list tadi ya. Balik lagi ke akun list, nggak masalah, nanti aja untuk mengedit typo nama. Utilities nggak ada nih ya, utilities nggak ada. Loncat ke bank loan. Bank loan-nya ini 198. Jadi memang ya harus ekstra hati-hati ini. Common stock 1,2 M. Dividen, nah ini dividen pakai min 228. Retained earning-nya 323 804 550. Jadi perhatikan sampai digit terakhir. Karena kadang itu juga suka ngecoh juga. Ada 50 perak, ya lumayan memusingkan nanti.
Sales diskon ini juga pakai min. Nah, karena tadi ya akun 4 posisinya di debit. Jadi harus pakai min. Kadang Bapak juga ngisi saldo ini bisa sekali jadi, bisa enggak, tergantung ketelitian pada saat. Makanya harus hati-hati. Kita cek nanti ini, coba langsung jadi enggak. 960 277 500. Bentar ya. Beban sekarang, nah ini lumayan. 138. Pak, jadi penentuan yang dimin teh itu teh dari itu ya Pak, saldo normal itu ya? Iya, ini. Ini makanya harus hafal. Jadi bukan dilihat posisi dia debit atau kreditnya, tapi harus dikembalikan dulu ke posisinya dia normal enggak. Itu. Kalau misalkan kalian udah kepegang ini, nanti gampang menentukan, oh ini harusnya pakai min, oh ini enggak gitu ya. Jangan melihat nama akun. Ya, bisa jadi si nama akun itu adanya enggak di situ, pindah misalkan ternyata mungkin saja gitu ya. Jadi mengingatnya itu nomor. Nomor itu harusnya saldonya berapa. Nah, ini di mana harusnya saldonya. Kalau nomornya 4 ternyata posisinya debit, ya sama seperti ini tadi, pakai min. Itu penentuannya itu. Supaya nggak bingung nantinya. Utilities expense 9051. Rent expense. Kemarin Bapak sempat kelas malam pernah sekali di AK 2, sama sih jam 8 juga kemarin. Karena hari Senin, waktu itu kan nggak masuk di Senin pertama tuh. Terus kemarin sempat terganggu, jadi ya sama diundur ke jam 8 malam. Rent expense sudah, fotokopi. Udah full. Ini ada yang sudah selesai di rumah sampai ngerjain sampai sini? Ada yang udah nyoba belum? Belum, Pak. Udah, Pak. Udah. Belum. Udah Pak. Udah. Nah, yang belum coba kerjain juga ya. Kalian coba-coba sampai sejauh mana ingatnya kalau yang sudah pernah gitu kan. Nanti kalau no ya. Kalau ada kendala boleh sambil nanya. Rizky udah lulus ya, Pak? Ya, dia ini sebenarnya nanti nggak usah ujian lagi sih. Tapi ya kita lihat kalau misalkan ada kesempatan untuk ujian yang lain, berarti dia ikutnya yang lain nanti. 3, 4, 4, 4. Alhamdulillah sekali jadi ya. Nah, cara tahu sekali jadinya ini 0. Kalau ini sudah 0, berarti sudah betul. Tapi kalau ini ada saldo, apakah minus atau dalam kurung atau enggaknya, berarti si saldo akun ada yang salah pasti. Ya, 0 saja bisa jadi ada yang salah, misalkan tertukar gitu ya. Contoh ini harusnya 0. Malah terisi dari atas, misalnya kalau ini beda kelompok pasti jadi selisih ya. Atau tadi di akun yang lain, nah ini harusnya 0, malah ini keisi 25, 20, jadi ngesrot ke atas. Ke hasil akhir pasti tetap betul ya, tapi kerincian akun dia jadi ada yang salah, makanya harus ekstra hati-hati. Nah, patokannya ini sudah 0, berarti saldo akun atau account opening balance-nya ini sudah betul. Bapak bisa bilang 99%, karena bisa saja tadi ya, tertukar seperti ini misalkan. Harusnya 0 malah ada, dan harusnya ada malah 0, ya ke hasil akhir akan 0. Tapi di rincian akun ada yang tertukar. Pasti nantinya kesananya akan jadi ada yang salah lagi. Makanya harus
bagian ini harus ekstra hati-hati. Pak, gimana kalau misalkan ada selisih, terus pas kita cari, udah yakin Pak benar sama, ya itu kan baru perasaan, ya. Harus dicek berulang-ulang, bahkan ada yang sampai 5 kali baru ketemu, oh iya Pak, di sini ternyata misalkan ini belakangnya 6.000, saya malah 0. Atau yang bikin agak repot kayak gini nih, 1814 saya 000. Nah, yang seperti itu ya. Jadi digit-digit akhir yang memang itu meresahkan. Jadi harus ekstra hati-hati. Kalau sudah Pak berulang-ulang riut Pak, gimana cara ngeceknya misalkan supaya ini bisa jadi benar? Ini kalian nolkan dulu semua, diulang lagi dari awal. Ya, daripada bolak-balik nggak dapat wae, udah ini kasih angka 0 semua ke bawah. Gitu kan. Nanti baru ulang lagi pelan-pelan dari sini, satu akun per digit pasti jadi 0 nanti. Itu ya. Jadi hari ini sudah lumayan terlalu malam, ini jam 9 lewat 20 menit. Targetnya sih tadinya sampai jam 9, cukup 1 jam, ternyata ya agak mundur sedikit. Khawatirnya ada yang tidak terbiasa bergadang, jadi bisa jadi bawa pengaruh buruk di Bapak sana jadi begadang karena Bapak ngajarnya malam-malam, mau repot juga. Ada yang mau nanya dulu sebelum kita sudahi? Untuk pembuatan akun dan saldo awal, silakan yang mau ditanyakan. Cukup jelas? Cukup, Pak. Cukup jelas, Cukup, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Udah Pak. nangis. Gak usah nangis, mau udahan dah. Oke, kalau sudah cukup Jelas, jelas, Pak. kita cukupkan dulu sampai ini. Jadi nanti di pertemuan berikutnya itu Bapak akan bahas link account, tax code, kemudian baru pembuatan kartu utang, piutang, kartu barang, dan saldo-saldonya. Baru kita lanjut ke transaksi. Ya, ini Bapak yakin kayaknya nggak bisa beres dalam 4 pertemuan. Sedangkan kan si file ini setelah Bapak hitung ya bisa di editnya kan hanya sampai 4 pertemuan. Jadi kita lihat nanti setelah pertemuan keempat sampai mana. Nah, berikutnya kita ulang lagi dulu dari awal. Maksudnya masing-masing ya dibuat lagi dari awal. Jadi nanti pas pertemuan berikutnya kita lanjut. Karena ya, karena itu tadi sebulan hanya bisanya, ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan kali ini, Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau masih ada kebingungan, silakan nanti bisa diskusi dengan teman atau juga langsung dengan Bapak, silakan. Mohon maaf sekali lagi pertemuan kita pada kali ini terpaksa diundur jadi malam-malam. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari pelajaran khususnya komputer akuntansi ini. Ya, Bapak tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh langsung lihat ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.